Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 golongan penyakit non-infeksi, saya Cucun Cunaya, Habibah Afrizal akan memaparkan tentang artikel penelitian farmakoekonomi tentang cost effectiveness analysis atau analisis efektivitas biaya. Ada 3 artikel penelitian yang akan kita paparkan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yuk kita simak sama-sama. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Pengertian cost effectiveness analysis atau analisis efektivitas biaya adalah suatu metode manajemen guna menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai biaya atau cost dengan outcome yang dihasilkan. Analisis efektivitas biaya dilakukan meliputi perhitungan Average Cost Effectiveness Ratio atau sering disebut ACER dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau sering disebut ICER. Penjelasan mengenai kanker payudara. Kanker payudara atau sering disebut karsinoma mami merupakan suatu penyakit neoplasma ganas yang merupakan suatu pertumbuhan jaringan payudara abnormal yang berbeda dengan jaringan sekitarnya. Prevalensi kanker payudara tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 yaitu pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 4,1%, selanjutnya berada di Provinsi Jawa Tengah dengan presentasi 2,1% dan Provinsi Bali dengan presentasi 2%. Penata laksanaan kanker payudara dilakukan dengan serangkaian pengobatan yang meliputi pembedahan, kemoterapi, terapi hormon, terapi radiasi, dan terapi imunologi. Penggunaan obat pada artikel kali ini, yang pertama menggunakan kemoterapi tunggal atau bondronat, dan kemoterapi yang kedua menggunakan kemoterapi kombinasi yaitu obat doxorubicin dan paclitaxel. Hasil tersebut merupakan standar lini pertama. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan studi perbandingan komparatif study. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif menggunakan data yang berasal dari rekap medis, data keuangan laboratorium. Subjek penelitian ini adalah seluruh data pasien yang melakukan kemoterapi tunggal bondronat dan kombinasi doxorubicin dan paclitaxel di instalasi rawat inap Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto selama 2017. Teknik sampling yang digunakan yaitu random sampling. Perhitungan sampel menggunakan rumus hipotesis Fortu population means. Sampel yang digunakan yaitu 46 sampel dalam tiap satu periode yang terdiri dari 23 sampel tiap kelompok. Berikut adalah karakteristik sampel yang digunakan. Alternatif yang dibandingkan yaitu cost efektif alternatif pengobatan kemoterapi tunggal yaitu bondronat dan kemoterapi kombinasi yaitu doxorubicin dan paclitaxel, dan pengobatan mana yang menjadi pilihan utama yang memiliki biaya lebih minimal dengan efektivitas yang lebih baik. Outcome klinik berdasarkan hasil perhitungan ACER, penggunaan terapi kombinasi yaitu doxorubicin dan paclitaxel memiliki biaya yang lebih minimal yaitu 70,9 juta rupiah dengan biaya outcome yaitu 95,65% yang lebih efektif dibandingkan terapi tunggal yaitu bondronat dengan biaya 11,3 juta rupiah dan outcome 82,61%. Terapi antihipertensi kombinasi tetap. Tujuan terapi antihipertensi adalah untuk menghilangkan penanganan hipertensi, dimulai dengan memodifikasi pola hidup jika cara tersebut belum dapat mengontrol tekanan darah. Food and Drug Administration atau FDA pada tahun 1998 menyetujui peredaran
pil tunggal kombinasi dari angiotensin reseptor blocker atau ARB yaitu valsartan dengan hidroklorotiazid yaitu HCT. Kemudian pada tahun 2007 FDA menyetujui peredaran kombinasi ARB yaitu valsartan dengan calcium channel blocker CCB yaitu amlodipin untuk pengobatan awal hipertensi pada pasien yang tekanan darahnya tidak dapat dikendalikan dengan penggunaan monoterapi. Bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode farmakoekonomi yaitu analisis efektivitas biaya dengan rancangan penelitian potong lintang atau cross-sectional dengan penelusuran data secara retrospektif. Parameter yang diukur di dalam penelitian ini adalah rata-rata tekanan darah pasien selama 6 bulan pengobatan dengan menggunakan metode MAP atau Mean Artery Pressure. Subjek penelitian ini adalah pasien hipertensi rawat jalan yang menjalani pengobatan dengan menggunakan antihipertensi FDC valsartan dengan amlodipin plus furosemide dan FDC valsartan yaitu HCT dan amlodipin di Poliklinik Rawat Jalan salah satu rumah sakit swasta tipe B Kuningan, Jakarta Selatan pada periode Januari sampai bulan Juni 2018. Sampling yang digunakan sebanyak 74 rekam medis yang terdiri dari 37 rekam medis pasien yang menggunakan FDC atau Fixed Dose Combination valsartan, amlodipin, dan furosemide dan 37 rekam medis yang menggunakan FDC valsartan yaitu HCT dan amlodipin. Berikut adalah karakteristik dari sampel. Alternatif yang dibandingkan dalam penelitian ini yaitu membandingkan dosis tetap FDC valsartan yaitu amlodipin plus furosemide dengan FDC valsartan yaitu HCT plus amlodipin dengan outcome klinis yaitu penurunan tekanan darah. Parameter outcome yang digunakan efektivitas terapi paling besar untuk menurunkan tekanan darah adalah FDC valsartan yaitu amlodipin dan furosemide yaitu sebanyak 32 proporsi pasien dengan rata-rata MAP 101,29 mmHg. Sedangkan FDC valsartan, hidroklorotiazid, dan amlodipin hanya 29 proporsi pasien dengan rata-rata MAP 103,59 mmHg. Nilai ASER dan ISER yang memiliki biaya paling efektif adalah FDC valsartan, yaitu amlodipin dan furosemide, di mana nilai ASER sebesar Rp3.922.040 per MAP. Outcome klinis. Jadi dapat disimpulkan bahwa antihipertensi FDC valsartan yaitu obat amlodipin dan furosemide lebih cost efektif untuk terapi hipertensi dibandingkan penggunaan antihipertensi FDC valsartan yaitu obat hidroklorotiazid dan amlodipin sehingga dapat direkomendasikan sebagai pilihan terapi untuk hipertensi. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik di mana orang mengalami glukosa tinggi atau hiperglikemia, baik karena produksi insulin yang tidak mencukupi atau karena sel-sel tubuh tidak merespon dengan baik terhadap insulin ataupun keduanya. Diabetes tipe 2 ditandai dengan resistensi jaringan terhadap insulin dan relatif kurangnya sekresi insulin. Faktor diabetes mellitus, penyakit multifaktor yang disebabkan oleh faktor genetik yang terkait dengan gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin serta faktor lingkungan seperti kelebihan berat badan, kurang olahraga, dan semua jenis stres serta adanya penuaan. Gejala dari diabetes mellitus, yang pertama, sering buang air kecil, yang kedua, rasa haus dan lapar, yang ketiga, penambahan berat badan, selanjutnya penurunan berat badan yang tidak biasa, kelelahan, luka yang tidak sembuh dan memar, disfungsi seksual pria, mati rasa dan kesemutan di tangan dan kaki jarang terjadi. Tingkat prevalensi diabetes mellitus. Di Nepal, International Diabetes Federation atau IDF
memperkirakan 7,3% pada kelompok usia dewasa yaitu 20-79 tahun pada tahun 2017 dengan 11.693 kematian terkait diabetes. Pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, metformin, biguanida adalah golongan obat hipoglikemik oral lini pertama. Yang kedua, sulfonil urea dan biguanida merupakan pilihan pengobatan awal tradisional untuk diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, meglitinida dan turunan fenilalanin adalah alternatif dari sulfonil urea dan tulbutamide. Yang keempat, thiazolidinediones. Dan yang kelima adalah alfa penghambat glukosidase. Lokasi penelitian ini adalah Pusat Konseling Diabetes SUD, di mana pasien rawat jalan dirujuk untuk konseling. Bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode prospektif observasional. Hasil analisis efektivitas biaya dinyatakan sebagai rasio efektivitas biaya rata-rata atau sering kita sebut dengan ASER, atau juga sebagai rasio efektivitas biaya tambahan atau ISER. Penetapan populasi. Populasi sampel adalah pasien rawat jalan TUTH yang berkunjung ke pusat konseling diabetes TUTH. Sampling. Penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling, di mana semua pasien yang memenuhi kriteria inklusi diikutsertakan dalam penelitian dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, total 63 pasien dilibatkan ke dalam penelitian yang termasuk dalam kriteria tersebut. Berikut adalah karakteristik sampel. Alternatif yang dibandingkan adalah efektivitas biaya dilakukan dengan mendapatkan rasio efektivitas biaya, yaitu dengan menggunakan ISER. Yang pertama yaitu biguanidin, obatnya metformin. Yang kedua, terapi paling efektif yaitu terapi kombinasi biguanidin, metformin, dan golongan sulfonil urea. Yang ketiga, metformin dan sitagliptin. Outcome klinis. Terapi paling efektif dalam penelitian ini yaitu terapi kombinasi biguanidin dengan obatnya yaitu metformin dikombinasikan dengan golongan sulfonil urea. Kombinasi dari biguanidin dan sulfonil urea dengan outcome klinis kontrol glikemik yang stabil pada FBG kurang dari 130 mg per desiliter. Dari ketiga judul artikel penelitian yang telah dipaparkan, yang akan dibuat menjadi proposal penelitian yaitu artikel yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antihipertensi Kombinasi Tetap di satu Rumah Sakit Jakarta Selatan. Sekian dan terima kasih.